RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di Dialog Lintas Pagi, dan pagi hari ini bersama saya Sardono hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas topik terkait kepastian belajar tatap muka peserta didik di tengah pandemi COVID-19 dan upaya memaksimalkan kinerja guru. Kita telah bersama dengan narasumber yang akan berbincang selama 1 jam ke depan. Yang pertama dari luar studio, saya sapa dulu Pak Ibrahim selaku Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Pak Ibrahim. Ya, suaranya Pak. Ya, selamat pagi Pak. Oke, baik. Yang kedua Pak Arun Haryanto selaku Ketua IGI Toli-Toli. Selamat pagi Pak Arun. Selamat pagi Pak. Ya, dan kami masih menantikan hubungan dengan Bapak Dr. Andes Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang nanti juga akan bergabung bersama kami via Zoom untuk membahas topik kita, kepastian belajar tatap muka peserta didik di tengah pandemi dan upaya memaksimalkan kinerja guru. Dan nomor interaktif yang nanti bisa Anda hubungi di 0852 4248 6001 ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah merencanakan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka bagi para peserta didik. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 termasuk di Toli-Toli juga kasusnya semakin meningkat. Nah, kita ingin mengetahui terkait kebijakan dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah lewat Dinas Pendidikan, dan kita juga ingin mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat, utamanya siswa dan orang tua selaku wali murid untuk menyikapi kondisi yang ada agar para peserta didik atau putra-putri kita tetap mendapat pembelajaran yang maksimal. Baik, sambil menantikan Pak Irwan Lahace selaku Kadis Provinsi, saya ke Pak Ibrahim dulu selaku Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Kabupaten Parigi Motong. Pak Ibrahim, untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri bagaimana Pak terkait langkah dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pendidikan terkait pembelajaran tatap muka yang memang direncanakan akan dilaksanakan di tahun ajaran baru ini, tapi kalau kita melihat juga kondisi COVID saat ini terus meningkat, Pak Ibrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para pemirsa RRI, Toli-Toli di mana saja berada. Jadi pertama adalah kami menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pendidikan tidak sempat hadir mengikuti Zoom ini selaku narasumber karena waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan bersama-sama Pak Bupati. Kemudian yang kedua, Ibu Sekretaris Dinas juga bermohon maaf tidak bisa hadir selaku narasumber karena beliau saat ini ada perjalanan menuju Palu di waktu yang bersamaan, sehingga kepada saya lah diperintah ditugaskan untuk mewakili beliau. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja singkat padat. Pada prinsipnya untuk Kabupaten Parigi Motong itu adalah kita masih tetap berpedoman pada yang pertama adalah surat keputusan bersama Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, dengan dikeluarkannya surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin, tentunya kami mengacu pada itu. Namun, kami telah mengeluarkan edaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan berkaitan dengan tahun ajaran baru dan pelaksanaan tatap muka. Pertama itu sesuai kalender pendidikan, itu tahun ajaran baru kami melaksanakan pada tanggal 12 Juli kemarin. Yang kedua, dengan adanya tahun ajaran baru, dimulainya tahun ajaran baru, dan kita mengacu pada edaran gubernur yang belum diperbolehkan melaksanakan tatap muka, sehingga kami berpedoman pada itu. Namun,
dalam edaran kepala dinas tersebut, kami menyarankan ada beberapa poin di dalam surat edaran. Yang pertama adalah seluruh aktivitas guru dan tenaga kependidikan, GTK serta kepala sekolah itu berpusat di sekolah. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan pembelajaran lewat daring atau online itu semua dilaksanakan dari sekolah. Jadi tidak ada guru melaksanakan itu dari rumah masing-masing. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita mengacu pada edaran gubernur tersebut bahwa pelaksanaan tatap muka itu belum diperbolehkan, sehingga kami melaksanakan pembelajaran itu lewat virtual, daring, online, atau video atau sejenisnya yang diperbolehkan, yang belum melaksanakan tatap muka. Sehingga kami menyarankan beberapa sekolah bahwa awal masuk sekolah itu kita menyarankan adanya penyelenggaraan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pengenalan lingkungan sekolah itu juga kami menyarankan, atau surat edaran Kadis itu mempertegas bahwa dilaksanakan secara virtual ataupun secara video yang disampaikan kepada peserta didik baru. Jadi hal-hal ini beberapa poin yang disebutkan di dalam surat edaran kepala dinas dengan berpedoman atau memperhatikan surat edaran gubernur tersebut. Di samping itu yang sangat penting adalah kami tetap berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID Kabupaten Parigi Motong tentang perkembangan penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Satu poin di dalam surat edaran gubernur tersebut bahwa yang diberikan izin penyelenggaraan tatap muka paling lambat bulan Agustus itu bagi zona hijau dan kuning. Jadi di dalam edaran gubernur itu ditekankan seperti itu, zona hijau dan zona kuning. Berdasarkan perkembangan penyebaran COVID di wilayah Parigi Motong, sebelum adanya edaran gubernur dan sebelum adanya surat edaran dari kepala dinas untuk wilayah Parigi Motong itu kami kategori zona kuning. Namun sekitar satu pekan yang lalu, ada terkonfirmasi COVID di Kabupaten Parigi Motong, itu di kota, pegawai Kementerian Agama, itu 2 orang meninggal terkonfirmasi COVID, sehingga zona kita berubah menjadi zona orange. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kemungkinan besar kita dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu terakhir, dengan perkembangan itu sepertinya kita belum akan diberikan izin tatap muka. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Ibrahim. Berarti ada kemungkinan bahwa untuk Kabupaten Parigi Motong juga pembelajaran tatap muka masih akan di pending. Terus bagaimana juga strategi yang coba dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk peningkatan kinerja guru? Dan kira-kira metode apa yang dilakukan saat ini agar meski nanti pembelajaran tetap dilakukan di rumah secara luring maupun daring bisa tetap berjalan secara maksimal, Pak Ibrahim? Ya, jadi pembelajaran secara daring maupun luring yang dilaksanakan oleh guru, kita melihat kinerja guru dengan pertama, tadi kami memberikan edaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong memberikan edaran bahwa pertama itu adalah seluruh aktivitas guru dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah harus berada di sekolah. Itu salah satu kita menilai kinerja. Jadi tidak ada istilahnya sekolah itu libur sih sebenarnya, tidak ada. Tetap mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun tugas-tugas lain, menyusun RPP dan lain sebagainya di sekolah, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab atau tugas tambahan yang diberikan oleh dinas maupun kepala sekolah, itu seluruhnya beraktivitas ada di sekolah. Itu dibuktikan juga dengan daftar hadir dan laporan kinerja guru. Laporan kinerja guru itu yang mereka kerjakan setiap harinya apa? Salah satunya melakukan pembelajaran daring ataupun luring dari sekolah,
Kemudian laporan kinerja guru tersebut dimasukkan ke Dinas Pendidikan melalui Korwil, koordinator wilayah masing-masing kecamatan di wilayah masing-masing. Oke. Ya. Baik Pak Ibrahim dan Pak Arun Haryanto, sebelum saya ke Pak Arun, kita mau dengar dulu bagaimana tanggapan dari orang tua maupun siswa terkait pembelajaran pembelajaran secara online yang selama ini mereka rasakan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selama ini bagaimana guru-guru mengajar pada saat belajar dari rumah? Sudah efektifkah atau sebenarnya masih perlu ditingkatkan lagi caranya guru mengajar sama siswa-siswa? Tapi untuk sampai anak kayaknya tidak efektif. Soalnya anak-anak kebanyakan kayak lalai dan pokoknya nanti diperhatikan baik-baik dari orang tua juga, karena mungkin maksudnya musinya seperti anggap juga seperti belajar di sekolah dan begitu tegas. Kalau misalkan tidak online atau apa, ditanya kendalanya seperti apa. Biasa anak-anak mungkin cuek toh. Kalau selama ini guru-gurunya bagaimana kan? Kalau biasanya belajar dari sekolah guru-guru itu aktif. Kalau selama belajar dari rumah bagaimana? Karena kalau menurut ikatan guru kan banyak juga guru yang dia cuma kasih tugas kemudian sudah selesai tanggung jawabnya. Cuma seperti begitu memang, cuma kasih tugas. Maksudnya saya bagusnya tatap muka via online begitu, supaya anak-anak memang betul-betul juga persiapkan orang diri toh. Ini kalau selama ini selalu saya perhatikan enggak seperti begitu. Cuma kasih tugas saja, habis itu kumpul. Susahnya belajar di rumah itu, soalnya tidak setengah mati saya paham. Guruku kasih materi, cuma disuruh baca saya buku soal ini. Kalau di sekolah tatap muka kan kita dikasih penjelasan, kalau kita tidak paham kita bisa bertanya. Kayak sekolah tatap muka, kalau pakai Zoom meeting itu kita berasa kayak di sekolah. Sekolah aku tidak pakai Zoom meeting, cuma pelajaran Al-Quran saya pakai Zoom meeting. Baru setiap guruku itu Zoom meetingnya itu baru beda-beda. Ada yang mau di Teams, ada yang di Google Meet, ada yang di Zoom. Jadi kita harus download semua aplikasi. Kok apa salahnya pakai satu aplikasi dalam semua guru? Baik, demikian tadi suara dari orang tua dan juga murid terkait apa yang mereka rasakan selama ini dengan pembelajaran luring maupun daring di tengah pandemi. Nah, mungkin Pak Arun Haryanto selaku Ketua IGI bisa menyikapi apa yang menjadi keluhan orang tua dan kira-kira apa yang coba dilakukan oleh guru-guru utamanya yang berada di IGI untuk menyikapi itu, Pak Arun. Benar Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran Lahace dan Pak Ibrahim. Ya, kita juga sudah tersambung dengan Pak Irwan Lahace ini pagi hari ini. Mungkin bisa disapa dulu Pak Arun. Ya siap. Ya. Okay. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Irwan Lahace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam sehat. Ya, oke. Salam sehat Pak. Okay, ya, saya Arun Haryanto Pak. Ya, oke. Silakan lanjut Pak Arun. Siap. Kembali kepada tadi pendapat orang tua, siswa dan siswa mengenai pembelajaran ini benar. Kami di IGI memandang bahwa saat ini kita sudah kehilangan terlalu banyak Pak dalam kondisi pandemi ini. Kehilangan dalam arti kualitas pendidikan maupun hak belajar bagi siswa dan kewajiban mengajar bagi guru. Bagi siswa, seperti tadi yang disampaikan, bahwa dengan adanya pandemi ini, mereka sangat sedikit mendapatkan materi atau ilmu yang seharusnya mereka dapatkan sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Oleh sebab itu, IGI itu selalu menekankan, selalu menyerukan. Dalam pandemi ini, kita sudah tidak saatnya lagi paranoid dengan kondisi. Betul bahwa kita dalam kondisi yang sangat darurat ya. Darurat apalagi dengan penyebaran yang saat ini lebih hebat daripada yang sudah terjadi. Namun, kita di dunia pendidikan, kita harus memiliki semacam kreativitas. Jadi kita tidak mesti semua itu harus mengikuti seragam aturan seperti di atas, tidak. Tetapi kita di bawah harus bisa mengimplementasikan. Untuk satu kabupaten saja misalnya, tidak semua kecamatan itu zona merah. Mestinya zona oranye itu diberikan juga keleluasaan dengan memberikan pembelajaran blended learning. Ya, jadi ada daring untuk materinya dan ada luring sebagai interaksinya. Sebab apalagi di masa belajar SD dan SMP itu adalah masa membangun karakter, masa membangun relasi, masa membangun kompetisi, masa membangun interrelasi.
Nah, ini yang tidak bisa didapatkan jika mereka full, apalagi dalam 2 tahun terakhir saya sendiri merasakan. Dalam tahun yang kemarin 2020 itu ketemu siswa hanya 1 pekan saja dalam pembelajaran. Nah, setelah itu daring semua. Kenyataannya saya sudah mengecek antara hasil nilai, ini nilai ya, bukan value, nilai angka, bukan sikap. Dari nilai saja itu turun sampai di bawah 40%. Penyebabnya apa? Setelah saya menggunakan semacam kuis ya, semacam kuesioner ya, itu saya dapatkan baik dari orang tua maupun siswanya, mereka lebih tertarik kepada games daripada kepada pelajarannya. Anak-anak diberikan handphone, ketika orang tuanya pergi, mereka akan kembali main games. Ini juga terkait dengan regulasi. Baik Pak Arun. Kalau kita tadi fokus ya pada kinerja guru seperti apa yang disampaikan lewat suara masyarakat tadi. Nah, ini kan katanya sebagian guru hanya memberikan tugas dan tidak melakukan target yang jelas. Kemudian siswa juga mengatakan setiap guru punya metode yang berbeda-beda dalam mengajar melalui aplikasi yang berbeda sehingga membingungkan siswa. Nah, seharusnya bagaimana menyikapi ini? Karena kita ketahui bahwa pandemi ini kan sudah mau hampir 2 tahun, sehingga harusnya sudah disikapi untuk hal-hal begini, Pak Arun. Siap, betul Pak. Bagi guru dan bagi siswa, mestinya pembelajaran di masa pandemi ini adalah bukan libur. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim. Bukan libur, jadi guru wajib datang di sekolah. Nah, ini hanya satu dia tambah, siswa juga wajib datang di sekolah dalam waktu yang diatur, supaya mereka berinteraksi dengan gurunya. Gurunya juga seperti itu. Saat ini, Bapak Ibu, tadi sesuai yang dikeluhkan oleh siswa, saat ini pemerintah, Kementerian Pendidikan, itu sudah meluncurkan namanya akun Belajar ID. Di situ sangat lengkap menggunakan Google Workspace, itu untuk pertemuan, untuk tatap muka menggunakan Google Meeting. Nah, jadi kalau semua guru bisa mengakses akun gratis ini dari Kemendikbud yang belajar daring maksudnya, ini akan sangat bagus. Jadi siswa tidak kebingungan, semuanya menggunakan Google Meet. Dan Google Meet ini sangat mudah, sangat simple. Nah, itu untuk guru. Jadi belajarlah untuk guru. Terus belajar, jangan merasa cukup, apalagi merasa senang dengan kondisi pandemi ini sebagai libur. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini Pak. Baik. Itu. Ya, saya langsung ke Pak Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Pak Irwan, bagaimana tanggapan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terkait kondisi dan hal-hal yang dialami ini bukan hanya dari sisi orang tua dan siswa, jadi guru juga memiliki kendala dan apa yang seperti disampaikan oleh Pak Arun tadi. Bagaimana Pak Irwan Lahace menyikapi hal ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Pendengar RRI dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah saat ini saya bisa bergabung. Saya mohon maaf tadi saya memang lagi membuka salah satu kegiatan yang ada kaitannya dengan kemajuan pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seluruh pemirsa yang saya hormati, dalam diskusi tadi saya tidak menyimak semua, tetapi di ujungnya tadi ada keluhan orang tua, saya sempat dengar sepenggal, kemudian ada penjelasan dari Ketua PGRI tadi ya, atau Ketua IG ya? IG. Jadi benar semua apa yang disampaikan oleh baik dari keluhan orang tua maupun teman-teman dari IG. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai surat edaran Gubernur tanggal 1 itu jelas dan tegas. Yang pertama dan utama itu adalah keselamatan daripada anak-anak. Kita memang prihatin tetap terhadap IPM kita, pasti akan anjlok. Tetapi kita harus berpikir yang secara rasional dan keilmuan, dan sering saya katakan andaikan kita tidak mendengar ahli ataupun kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, niscaya pendidikan ini, dunia pendidikan ini kan seyogianya adalah membangun peradaban,
Olehnya itu saya mengingatkan kepada teman-teman yang ada di organisasi IGI maupun PGRI, saatnya sekarang saling bahu-membahu kita untuk bagaimana caranya supaya guru-guru kita bisa melek dengan IT. Keluhan yang disampaikan oleh orang tua tadi, salah satu orang tua tadi memang benar adanya, karena faktor pertama dan utama tadi saya katakan adalah keselamatan. Yang kedua adalah ketidaksiapan dari kita, dari masyarakat, atau terutama kepada orang tua yang menjadi guru di rumah. Olehnya itu, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan cuma Indonesia yang dilanda oleh pandemi ini, tetapi dunia yang bahkan kita kalau mengikuti perkembangan lagi yang terakhir ini, PPKM itu akan diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Apa artinya ini? Semua ini adalah untuk keselamatan daripada kita semua. Soal mati hidup memang urusan Tuhan. Tetapi kita harus ada ikhtiar upaya kita untuk menghindari dan terhindar daripada bencana ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, selalu memberikan masukan-masukan yang rasional, yang tentunya ada dasar-dasar daripada keilmuan kepada pimpinan puncak kita, kepada gubernur kita, bahwa yang kita dengar itu adalah suara-suara daripada keilmuan itu sendiri. Kami di dalam membuat satu konsep untuk edaran daripada Pak Gubernur, jelas mengacu pada regulasi yang lebih tinggi. Jelas di dalam pernyataan maupun dalam SKB 4 Menteri, bahwa zona merah dengan zona orange sama sekali dilarang untuk melakukan tatap muka. Itu yang pertama. Kemudian yang diizinkan itu hanya kepada zona kuning dengan zona hijau. Tetapi hal ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman profesi IGI dan PGRI yang merupakan mitra daripada pemerintah. Kita marilah saling bahu-membahu untuk memberikan penjelasan yang terbaik, dan bahkan bukan kita sebagai sumber daripada sumber yang kurang tepat di dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oke, baik. Baik Pak Iwan, seperti Bapak sampaikan dan evaluasi juga bahwa sistem pembelajaran dari rumah di masa pandemi ini memang dinilai kurang efektif. Lantas, sudah adakah metode yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Pak untuk memaksimalkan kinerja guru, sehingga pendidikan kita juga tidak terlalu terpuruk akibat pandemi, apalagi kita belum ketahui kapan pandemi ini akan berakhir Pak Irwan? Baik, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyangkut tanggung jawab saya, ya, tanggung jawab mutlak saya itu adalah mengemban tugas untuk SMA, SMK, SLB. Ini yang agak-agak perbedaan dengan OPD lain. Kalau OPD lain dia bisa langsung berinteraksi dan bahkan memberikan instruksi kepada yang di kabupaten kota, tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kewenangan untuk pengelolaan SMA SMK itu berada di SLB pada provinsi. Ini yang jadi sedikit agak. Kalau untuk SMA SMK SLB saya bisa menjamin hakul yakin ya, semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan bahkan merujuk dengan kebijakan-kebijakan pusat di dalam pembelajaran itu memang sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Memang saya sadari betul bahwa masih ada kabupaten memang yang jangkauan internetnya itu masih terbatas. Tetapi saya sudah perintahkan dengan lewat dana BOS untuk mengadakan ya kerjasama dengan Telkom maupun NGO ataupun penyedia-penyedia alat telekomunikasi yang bisa untuk mendapatkan jaringan yang baik untuk dapat
pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, yaitu saya sudah lakukan. Dan sesuai dengan laporan-laporan daripada kepala SMA, SMK, yang menjadi tanggung jawab daripada Dinas Pendidikan, itu tidak terlalu sulit. Yang menjadi masalah sekarang adalah yang jadi viral itu adalah pembelajaran di tingkat TK, SD, SMP, karena saya kebetulan memang punya cucu yang SD. Nah, ini yang masalahnya. Ada orang tua kita, dan ini saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya. Bahwa ada orang tua kita yang memang yang tidak siap dan bahkan memang tidak punya kemampuan di dalam menjadi guru di lingkungan keluarga. Ini yang perlu kita sadari bersama. Terima kasih. Baik, Pak Irwan, tadi Bapak sampaikan kalau untuk SMA, SMK, Bapak bisa jamin bahwa pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau tingkat SMP sampai SD dan TK. Nah, apakah dari Dinas Pendidikan Provinsi, Pak, pernah mengundang semua pihak pengelola di kabupaten kota di Sulawesi Tengah untuk membahas soal ini, Pak, sehingga peningkatan kinerja guru dan sistem pendidikan kita, utamanya bagi jenjang SMP sampai SD dan TK ini tetap berjalan seperti SMK, SMA yang seperti Bapak sampaikan tadi, Pak Irwan? Ya, terus terang saja saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dalam hal-hal koordinasi yang karena memang yang bisa saya lakukan hanya bisa bersifat koordinasi saja. Kami di dalam masa pandemi ini seingat saya sudah 3-4 kali tuh selalu diskusi dan saya mengundang ke provinsi pertemuan. Nanti akhir-akhir ini karena memang sudah dibatasi dengan pertemuan-pertemuan skala yang lebih dari 30 orang untuk mengikuti pertemuan, kami tidak lagi melakukan pertemuan secara langsung. Selama pandemi ini, ya kurang lebih 3-4 kali kami melakukan pertemuan dengan seluruh kepala dinas kabupaten kota yang terkait dengan pembahasan terutama di dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda yang berada di Kabupaten Toli-Toli, di Kabupaten Parigi Motong, dan di Kabupaten Buol, kita masih di Dialog Lintas Pagi dengan topik kepastian belajar tatap muka peserta didik di tengah pandemi COVID dan peningkatan kualitas guru-guru kita. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan para narasumber, kita jeda dulu dan setelah ini juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui nomor interaktif di 0852 4248 6001. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS coronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma strainnya saja yang berubah. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan dan juga menonton program dialog kami di pagi hari ini. Kita masih bersama Bapak Dr. Andes Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Arun Haryanto selaku IG Kabupaten Toli-Toli, dan juga Pak Ibrahim, Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Kabupaten Parigi Motong. Di 0852 4248 6001 kami undang Anda. Silakan untuk Anda para orang tua, kira-kira apa yang menjadi masukan dan harapan Bapak Ibu semua, utamanya para orang tua wali murid terkait sistem pendidikan kita, karena seperti disampaikan oleh Pak Irwan Lahace, bagi daerah yang kategori merah dan orange ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka.
Sementara pembelajaran secara luring dan daring juga dinilai kurang efektif ya. Baik, silakan di 0852 4248 6001 dan saya sudah tersambung dengan Pak. Baik. Ya, belum ada ya. Baik, sambil menantikan Anda di line interaktif ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, soal apa yang disampaikan oleh Ketua IGI dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana untuk Kabupaten Parigi Motong menyikapi itu, Pak? Halo Pak Ibrahim? Suaranya Pak belum kami dengar. Halo Pak Ibrahim? Ya, halo, terima kasih. Ya, tapi Pak Ibrahim sebelum dijawab ada penelpon yang bergabung, mungkin nanti sekalian ditanggapi. Silakan. Halo, selamat pagi. Penelpon. Halo. Selamat pagi. Ya, suaranya. Halo Pak, dikasih kecil sedikit. Kasih kecil sedikit monitor radionya Pak supaya feedback ini. Halo. Ya, silakan, dengan siapa ini Pak? Halo. Ya. Silakan Pak. Ya, baik, rupanya masih ada gangguan teknis. Nanti bisa masuk ulang ya di 0852 4248 6001. Baik, Pak Ibrahim silakan Pak sambil menantikan pendengar yang ingin bergabung ini. Ya, terima kasih. Yang pertama menanggapi dari Ketua IGI, sekali lagi memang pada prinsipnya sekolah itu tidak ada yang libur. Jadi tidak ada yang libur sehingga kami untuk Parigi Motong mengantisipasi hal itu, ada edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang ditandatangani Pak Kadis bahwa sekali lagi pertama adalah seluruh aktivitas guru dan tenaga kependidikan dan kepala sekolah itu berada di lingkungan sekolah. Kemudian tadi yang seperti saya sampaikan di awal, seperti apa tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, kami tetap mengacu pada surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Juli yang dikeluarkan itu. Namun memang prinsipnya di edaran baik surat SKB 4 Menteri maupun edaran Gubernur yang menyatakan yang diperbolehkan melaksanakan tatap muka itu hanya di zona hijau dan kuning. Sebenarnya Parigi Motong itu seperti saya sampaikan di awal, kami terus berkoordinasi dengan tim COVID Kabupaten dengan perkembangan dan penyebaran COVID di wilayah Parigi Motong. Ada satu hal yang sebenarnya kami ingin berdiskusi dengan tim COVID. Pertama adalah kami menginginkan data penyebaran COVID di wilayah Parigi Motong itu per kecamatan. Sehingga ketika kecamatan A atau B yang dinyatakan zona orange atau merah, kemungkinan besar kami tidak akan memberikan izin tatap muka. Jadi kami melihat sebenarnya bukan satu kabupatennya, tidak. Ini pun masih diskusi apabila kita diberikan izin oleh tim COVID. Karena dalam surat edaran gubernur itu, tetap pembelajaran tatap muka dilaksanakan itu apabila kita mendapatkan izin dari tim gugus tugas COVID Kabupaten Parigi Motong atau kabupaten masing-masing. Oke, baik Pak Ibrahim, tadi juga seperti ada keluhan dari siswa yang telah kita dengarkan bersama bahwa mereka mengharapkan bahwa di pembelajaran online ini bukan hanya guru memberikan tugas, tapi bisa dilakukan via Zoom, Pak, sehingga ada interaktif dari guru dan siswa. Apakah di Parimo juga metode ini telah diterapkan, Pak Ibrahim? Ya, jadi kami menerapkan metode ini sebenarnya dari tahun kemarin, selama pandemi dimulai, itu namanya Google Classroom. Jadi guru-guru itu, Parigi Motong sudah hampir semua sekolah dari 422 SD dan SMP itu 110, hampir semua sekolah kami telah BIMTEK, walaupun belum semua guru ya, karena keterbatasan anggaran, kami melaksanakan bimbingan teknis tentang PJJ pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu
yang sementara kami BIMTEK, kami terapkan bekerja sama dengan pihak penyelenggara yang narasumbernya sebagian besar dari Universitas Tadulako Palu. Kami melaksanakan BIMTEK itu yang namanya Google Classroom. Di dalam Google Classroom itu diajarkan bagaimana interaktif anak-anak dan interaktif guru untuk melaksanakan pembelajaran secara daring maupun luring. Nah, jadi pemahaman luring itu bukan harus berarti tatap muka, ada tata cara lain-lain yang harus dilakukan bagaimana itu luring yang sebenarnya. Jadi seperti itu yang kami BIMTEK guru-guru. Oke, baik. Baik, kembali kami sampaikan di nomor interaktif kami di 0852 4248 6001. Silakan untuk ada pendengar yang ingin memberikan masukan, tanggapan, dan mungkin saran. Kebetulan ada Pak Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, juga ada Pak Arun Haryanto dari IGI dan Pak Ibrahim. Kira-kira apa masukan Anda selaku orang tua wali murid terkait proses kegiatan pembelajaran bagi putra-putri Anda, apalagi seperti disampaikan untuk daerah yang dinyatakan zona merah dan orange ini belum diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau kegiatan masih dilaksanakan secara luring maupun daring. Tapi kira-kira dari Anda selaku orang tua, apa yang menjadi kendala dan harapan ke depan sistem ini bisa lebih dimaksimalkan ya, sehingga para guru dan juga para siswa bisa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun tidak harus datang ke sekolah, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 termasuk di Toli-Toli, utamanya di wilayah Kecamatan Baulan, kasusnya juga terus meningkat. Sambil menantikan Anda di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Arun Haryanto. Pak Arun, dari IGI sendiri, ini IGI kan juga memiliki peran dan tanggung jawab bagaimana juga terus meningkatkan kemampuan dari guru-guru kita untuk bisa menyikapi dengan kondisi yang ada, Pak. Nah, bagaimana juga peran IGI untuk terus bagaimana bisa memberikan edukasi kepada para guru untuk terus meningkatkan metode pembelajaran supaya tetap efektif di tengah pandemi COVID-19 yang kita belum bisa prediksi kira-kira kapan kasus ini bisa terhenti, Pak Arun. Ya, suaranya Pak Arun. Siap, Pak. Oke, siap, Pak. Alhamdulillah kalau di IGI kami terus bergerak, Pak. Terus bergerak mengadakan peningkatan kompetensi guru itu lewat pelatihan-pelatihan daring. Ini kami di Sulawesi Tengah ini memiliki Sadar IGI, kemudian Kelor ya, yang di Toilet Pak Jan Laningka. Kebetulan saya juga ketua JSDI Sulawesi Tengah. Nah, ini saya mohon maaf Pak Irwan Lahace, kami belum sempat bersilaturahmi kepada Bapak untuk perkenalan. Kami tetap bergerak terus walaupun saat ini belum, karena kondisi terbatas, kami belum mengenalkan kepada masyarakat. Kami sudah bergerak, Pak. Jadi untuk pelatihan-pelatihan guru hampir setiap hari ada pelatihan lewat moda daring. Kemudian untuk yang luring, yang tatap muka ya, luring tatap muka, ini kami memberikan pelatihan juga bagaimana membuat LKPD ya. Jadi lembar kerja peserta didik itu ya berisi standarisasi materi, paling tidak minimal siswa mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang keterampilan hidup. Jadi karena saat ini apalagi kita ini berat sekali, tuh dari sekolah, tugas dari kementerian, dari negara ini berat sekali. Di samping kita harus mengajar kepada siswa ilmu yang seperti biasa kita berikan, saat ini kita sedang menghadapi nanti akan ada namanya ANBK, Asesmen Nasional Basis Komputer. Nah, ini tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan supaya setara ya, sesuai standar PISA dengan negara-negara lain yang saat ini Indonesia berada di posisi kedua dari bawah. Nah, ini memang sangat berat. Nah, makanya kami dari IGI itu memberikan semacam pelatihan, kemudian penyediakan berbagai modul tentang literasi dan numerasi. Saat ini yang akan dipersiapkan untuk menghadapi ANBK nanti di bulan September, Oktober sampai November insya Allah. Nah, itu jadi cukup berat. Untuk itu insya Allah kami dari IGI siap berkolaborasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi ini. Namun yaitu satu yang usul kami Bapak, jika bisa jangan dipukul rata
untuk setiap kecamatan misalnya, karena satu kecamatan ada yang zona oranye Medan Merah, kemudian kecamatan lain juga harus daring. Jadi dipersilakan kecamatan yang lain menggunakan protokol yang ketat, tetap luring. Soalnya apa? Kita sudah kehilangan terlalu banyak. Lost learning, kehilangan belajar. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Sudah 2 tahun, Pak. Kalau terus berlanjut lagi sampai 3 tahun, kita tidak tahu generasi macam apa yang akan kita punya ke depan. Oke. Barangkali itu, Pak. Oke, baik ke Pak Kadis Pendidikan Provinsi. Seperti disampaikan oleh Pak Harun dari IGI Toli-Toli. Nah, terkait kebijakan tadi, Pak, artinya jangan dipukul rata bahwa satu kabupaten mungkin cuma satu kecamatan yang zona merah, kemudian semuanya harus pembelajaran secara online. Nah, bagaimana juga Dinas Pendidikan menyikapi apa yang menjadi masukan dari teman-teman IGI ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Dinas Pendidikan dari Parigi Motong, Pak Ibrahim. Memang benar, karena alangkah tidak eloknya surat edaran gubernur kemudian saling bertentangan dengan kebijakan di kabupaten kota, dan alhamdulillah selama saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan ini, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kita saling, karena bila kebijakan gubernur tidak diikuti lagi dengan teman-teman di kabupaten, pasti penyelenggaraan pemerintah itu tanda tanya. Baik, yang persyaratan dan utama juga yang di dalam diskusi dan bahkan dalam pernyataannya Pak Presiden, bahwa yang bisa yang melaksanakan tatap muka nantinya PTM terhadap peserta didik, yaitu sudah bisa dipastikan bahwa guru itu sudah mendapatkan vaksinasi. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Ketua IGI tadi, Pak Haryanto. Ini sebenarnya tugas daripada teman-teman di kabupaten, ya, di kabupaten kota yang berkoordinasi, selalu berkoordinasi. Tadi sudah disampaikan oleh Kabid Dinas Pendidikan Parigi Motong tadi. Kita selalu harus, kalau kami di provinsi, ya, kami di provinsi, saya kebetulan masuk dalam tim ini, kita di format yang WA, grup Pemda provinsi, itu tiap saat, tiap hari itu di-upload, tiap hari itu di-posting itu kekinian daripada infografis, kemajuan ataupun keadaan daripada COVID yang ada di Sulawesi Tengah. Olehnya itu untuk tingkat SMA, SMK, SLB tidak terlalu sulit. Karena sudah ditahu petanya bahwa kabupaten ini masuk dalam zona merah. Ada berapa? 4 kabupaten kalau tidak salah saya kemarin. 4 kabupaten masih dalam zona merah. Dan yang lainnya zona orange. Cuma 1 kabupaten yang memang masih dalam posisi zona kuning. Apa artinya ini? Tinggal dari kepala-kepala cabang dinas, kalau tanggung jawab saya, ya, tanggung jawab saya itu saya selalu menginstruksikan kepada kepala cabang dinas untuk berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di kabupaten. Kecamatan-kecamatan mana yang betul-betul masuk dalam zona hijau dengan zona kuning. Kemudian yang berikutnya adalah apabila di dalam satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM, kemudian terdapat kasus COVID, secara otomatis dia harus menutup daripada sekolah itu sendiri. Tidak bisa lagi, tidak ada tawar-tawar. Itu barangkali yang dapat saya pertegas. Terima kasih. Oke, baik, karena waktu di dialog kita mungkin saya minta closing statement dari Pak Ibrahim selaku Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Kabupaten Parigi Motong. Sesuai dengan topik kita bahwa kepastian belajar tatap muka peserta didik di tengah pandemi COVID-19 dan upaya memaksimalkan kinerja guru. Kalau kita melihat bahwa memang situasi pandemi COVID ini dalam beberapa hari terakhir menunjukkan tren peningkatan. Bagaimana harapan dari Pak Ibrahim kepada semua guru-guru di Kabupaten Parigi Motong, kepada orang tua wali murid, dan kepada siswa menyikapi kondisi ini, Pak Ibrahim? Ya, silakan Pak Ibrahim. Suaranya, Pak. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya pertama adalah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong dalam hal ini juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, pertama kami telah berkoordinasi dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Pertama, kita tetap mengacu pada surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Juli. Yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati menekankan kami Dinas Pendidikan untuk tetap memperhatikan prokes atau protokol kesehatan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Yang selanjutnya adalah keselamatan siswa atau kesehatan siswa itu yang lebih diutamakan. Itu pesan Pak Bupati. Siswa atau peserta didik itu lebih diutamakan untuk kesehatan dan keselamatannya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini sekitar 50% guru di Kabupaten Parigi Motong itu sudah dilaksanakan vaksinasi, sudah divaksin tahap pertama. Dan bila mungkin sekitar 20 atau 25%, termasuk kemarin, di hari Kamis kemarin pada tanggal 16 Juli, itu sudah masuk kepada vaksin kedua untuk guru-guru di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Ini sebagai syarat, salah satu syarat dilaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan SKB 4 Menteri. Yang selanjutnya adalah kami Dinas Pendidikan mengupayakan semaksimal mungkin bahwa kinerja guru itu tetap kami akan evaluasi setiap triwulan, karena seperti pernyataan di awal tadi bahwa prinsipnya guru itu tidak ada yang libur, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi berkaitan dengan tanggapan orang tua, kalau ditanyakan awal dari masa pandemi ini kami telah melakukan verifikasi tahap awal, kedua dan ketiga selama masa pandemi ini. Prinsipnya hampir semua bisa dipastikan 100% orang tua berikan izin anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke. Baik. Tentunya kami selaku pemerintah tetap berpedoman pada aturan dan edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik itu yang lebih diutamakan. Oke. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Arun Haryanto selaku Ketua IGI Kabupaten Toli-Toli. Pak Arun, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum tahu kapan akan berakhir. Nah, kira-kira apa masukan dan dorongan Bapak kepada guru-guru di Kabupaten Toli-Toli untuk menyikapi situasi pandemi ini? Jangan acuh tak acuh, tapi bagaimana terus meningkatkan kreativitas dan inovasi agar pembelajaran kepada peserta didik tetap berjalan dengan maksimal, sehingga kualitas anak didik kita tetap baik untuk kedepannya, Pak Arun. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk kawan-kawan guru semua, tetaplah semangat, tetaplah berusaha semaksimal kemampuan untuk memberikan sebesar mungkin kesempatan belajar kepada anak-anak, baik secara daring maupun yang bisa secara luring atau blended. Ya, bisa diusahakan misalnya di daerah-daerah terpencil yang memang kayak di pulau dan tidak ada jaringan, mau tidak mau harus mereka memberikan materi itu secara luring. Untuk itu pada para guru tidak ada alasan bahwa mengajar kita adalah kewajiban. Kita sudah dibayar oleh negara, maka jangan kita menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada kita. Sekritis sedarurat apapun kondisi, kita harus optimis dan tetap semangat, tetap berusaha bekerja semaksimal mungkin. Kita jaga generasi ini jangan sampai menjadi generasi yang hilang karena hilangnya kesempatan belajar. Terima kasih. Oke. Baik, ke Pak Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Di ujung dialog kita, Pak, apa penekanan dari Pak Irwan Lahace kepada semua
guru-guru, utamanya kepala dinas di 13 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyikapi kondisi ini, Pak. Dan juga penekanan Bapak kepada para kepala dinas untuk bisa mengawasi kinerja para guru, Pak. Jangan sampai pandemi COVID ini malah dimanfaatkan para guru untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Suaranya Pak Irwan. Pak Irwan, suaranya belum kami dengar, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh teman-teman saya kepala dinas kabupaten kota bahwa pastikan PTM ini dilaksanakan apabila dia berada pada daerahnya, berada pada zona hijau dan zona kuning. Kemudian pastikan bahwa sekolah di bawah kewenangan Bapak dan Ibu sekalian adalah sudah menyiapkan sarana prasarana daripada prokes yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Ristek. Kemudian pastikan bahwa pelaksanaan PTM itu telah ada izin, mendapatkan izin dari orang tua peserta didik dan izin daripada ketua gugus tugas COVID-19 di daerah kita masing-masing. Insya Allah, percaya dan yakin kita pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Andes Irwan Lahace selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Pak Ibrahim, Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Parimo, dan Pak Arun Haryanto selaku IG Sulawesi Tengah. Dengan harapan apa yang kita diskusikan bisa menjadi masukan yang berarti bagi semua masyarakat, utamanya para orang tua wali murid dan para siswa, di mana seperti disampaikan bahwa hampir sebagian besar 100% para orang tua wali murid mengharapkan anak-anaknya sudah bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas, tapi seperti disampaikan oleh para narasumber bahwa keselamatan guru dan keselamatan siswa di tengah pandemi COVID-19 ini adalah yang paling utama. Tapi harapan kita juga bahwa dengan pandemi yang masih berlangsung, para guru-guru kita juga terus memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menjaga kualitas pendidikan dari putra-putri kita. Akhirnya saya Sardono bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana akhir pekan. Tetap jaga protokol kesehatan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.